Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembelajaran geografi kelas 10 IIS semester 6. Setelah kemarin kita mengkaji tentang dinamika litosfer, kemudian pedosfer, untuk selanjutnya kita akan mengkaji tentang dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, pada kesempatan ini kita akan membahas cuma dua topik ya, yaitu yang pertama kita akan mempelajari tentang lapisan-lapisan atmosfer beserta karakteristiknya. Kemudian yang kedua itu kita akan mempelajari dan mengkaji unsur-unsur cuaca dan iklim serta perbedaannya. Oke, selanjutnya kalian perhatikan slide yang pertama ini. Oke, sebelumnya itu pada dinamika atmosfer ini Bapak akan membagi beberapa bagian ya, karena kalau keseluruhan terlalu banyak. Untuk kesempatan yang pertama ini kita akan membahasnya tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu mempelajari tentang lapisan-lapisan atmosfer. Tapi sebelumnya kita akan kaji dulu tentang apa sih atmosfer itu sendiri ya. Di sini atmosfer itu adalah selimut gas tebal yang secara menyeluruh menutupi bumi, atau dengan bahasa yang sederhana adalah gas yang menutupi lapisan bumi itu sendiri. Nah, ini kurang lebih gambar yang kalian perhatikan di sini. Ini lapisannya itu ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Kemudian sifat yang dimiliki oleh atmosfer antara lain tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak dapat dirasakan kecuali dalam bentuk massa udara yang bergerak ataupun angin. Kemudian ia mudah bergerak, dapat ditekan, dapat berkembang, dan dapat menghasilkan atau mengeluarkan gelombang-gelombang yang sifatnya dinamis ya, transparan untuk beberapa bentuk radiasi. Kemudian mempunyai berat dan dapat memberikan tekanan. Tetapi berat atmosfer berkurang dengan bertambahnya ketinggian. Kurang lebih berat atmosfer itu 56 kali 10 pangkat 14 ton ya. Dan separuhnya dari berat itu berada di bawah ketinggian 6.000 meter ataupun kurang lebih 18.000 kaki, dan lebih dari 90% berada pada ketinggian 30 km. Jadi semakin naik itu tekanannya semakin berkurang. Oke, kita kaji satu persatu tentang lapisan atmosfer ya, kurang lebih. Jadi lapisan atmosfer beserta karakteristiknya secara umum. Jadi atmosfer itu dibagi dari permukaan bumi yang kita pijak sampai ke atas itu kurang lebih ada 5 ya, ada troposfer, ada stratosfer, mesosfer, termosfer ataupun ionosfer, dan yang terakhir adalah eksosfer. Oke, yang pertama itu adalah troposfer ya. Karakteristik yang khas di sini adalah fenomena atau peristiwa cuaca dan iklim itu terjadi pada lapisan troposfer ini. Misalnya di sini, di dalam lapisan ini hampir semua jenis cuaca, perubahan suhu yang mendadak, angin yang bertekanan tinggi, kelembaban yang kita rasakan sehari-hari, hujan, petir, badai, kilat ya, terjadi di lapisan troposfer. Kemudian yang kedua itu lapisan stratosfer ya. Di sini yang khasnya, karakteristik yang khasnya adalah lapisan ozon O3 yang fungsinya untuk apa? Menyerap radiasi sinar ultraviolet ataupun ultra ungu. Ya, karena kalau
ultraviolet yang terlalu banyak masuk ke permukaan bumi, terkena oleh kehidupan tumbuhan, hewan, dan manusia, ini akan sedikit mengganggu ataupun merusak. Kemudian yang ketiga adalah lapisan mesosfer. Karakteristik yang khasnya, karena di lapisan ini temperatur itu mengalami kenaikan lagi yang begitu dahsyat, sehingga fungsinya sebagai sebagai payung pelindung dari hujan meteor. Pun banyak meteor terbakar di lapisan ini ya. Kalaupun sampai ke bumi, misalnya ada yang tertarik oleh gravitasi bumi kemudian masuk ke atmosfer bumi, ini digesek di lapisan ini karena suhunya sangat panas. Hancur kadang-kadang di sini menjadi debu, ataupun mungkin kalau ukurannya besar meteornya itu ada sampai ke bumi disebutkan meteor ya. Jadi payung dari hujan meteor. Kemudian yang keempat adalah lapisan termosfer dan ionosfer. Di sini adanya ionisasi gelombang ataupun gelombang pendek dan panjang radiasi dari sinar matahari, yang salah satunya dimanfaatkan oleh manusia untuk sarana untuk komunikasi HP dan mungkin untuk memantulkan gelombang radio untuk komunikasi ya. Dan yang terakhir itu adalah eksosfer. Eksosfer itu di sini gravitasi sudah berkurang, biasanya adanya refleksi cahaya matahari yang dipantul oleh partikel debu meteorit. Biasanya di sini satelit buatannya di sini mengorbit ya. Dan selanjutnya kalian perhatikan gambarnya ini, gambarnya ya, dari keterangan yang tadi sudah Bapak utarakan. Di sini misalkan nih sea level tuh permukaan laut, kemudian troposfer sampai sini kan. Jadi ketinggiannya sebenarnya kurang lebih sampai sini 10 atau 18 ya, di sini 20 km ke atas. Cuaca iklim, terjun payung, kadang-kadang pesawat. Mount Everest di sini 8.000. Batas troposfer dengan stratosfer ada namanya tropopause. Kemudian lapisan stratosfer tadi, ozon ya, supersonic plane, pesawat supersonic, ozone layer, kemudian awan tinggi. Kemudian stratosfer dengan mesosfer ada yang namanya stratopause, batasnya itu ya, stratopause. Kalau kalian perhatikan ini garis ini adalah menunjukkan bahwa ini perubahan temperatur, semakin ke atas semakin berubah, kemudian turun ya, semakin ini berubah naik. Nah, sampai di mesosfer ini kenaikannya luar biasa. Maka fungsinya mesosfer tadi itu payung terhadap hujan meteor. Kemudian batas dari mesosfer dengan termosfer ada yang namanya mesopause. Setelah itu termosfer, ionosfer ya, tadi gelombang radio di sini. Kemudian spacecraft, satelit itu di termosfer dan eksosfer, kurang lebih begitu. Ya, kemudian atmosfer terdiri atas berbagai gas ya, seperti yang paling banyak adalah nitrogen. Di udara itu yang paling banyak nitrogen, yang kedua oksigen, kemudian argon, air, H2O ya, ozon, O3 dan karbon dioksida serta zat-zat lainnya yang banyak. Tapi yang paling banyak adalah nitrogen, oksigen, argon, H2O, ozon dan karbon dioksida. Ya, kalau bicara masalah udara, maka kita akan bicara tentang cuaca dan iklim. Sebelum nanti lebih dalam lagi kita apa sih pengertian dari cuaca dan iklim, ini Bapak yang menampilkan sekilas saja. Ya, di sini cuaca adalah keadaan udara pada waktu yang relatif singkat dalam satu daerah yang sempit. Waktu relatif singkat, daerah yang sempit. Ilmunya itu meteorologi. Contohnya misalkan cuaca, langit cerah, tidak berawan, tidak turun hujan, tidak berkabut dan tidak bertiup angin yang kencang. Kemudian iklim adalah keadaan cuaca rata-rata ataupun keadaan rata-rata cuaca pada daerah yang sangat luas dalam waktu yang lama. Dikaji oleh klimatologi.
Kemudian keadaan cuaca itu dapat diperkirakan melalui pengamatan. Pengamatan itu dilakukan terhadap unsur-unsur cuaca ataupun unsur-unsur bentuk dalam cuaca. Itu yang pertama ada sinar matahari, radiasi ya. Yang kedua temperatur atau suhu udara, ketiga tekanan udara, 4 angin, 5 awan, 6 kelembaban udara, 7 curah hujan, dan yang ke-8 adalah massa udara. Ya, sekian dulu untuk part pertama dinamika atmosfer. Silakan kalian pelajari. Kalaupun untuk tambah referensi boleh kalian cari di referensi yang lain dan baca buku paket yang ada. Bapak cuma mengingatkan kembali untuk selalu menjaga kondisi kesehatan, hindari berkerumun, selalu cuci tangan. Kalaupun mau keluar rumah selalu gunakan masker. Oke, sekian dulu untuk part pertama. Sampai ketemu di part selanjutnya yang akan membahas tentang unsur cuaca secara mendetail. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.